Lina, 44 tahun, tewas di tangan kekasihnya David Chandra yang berusia 41 tahun. Lina dibunuh di lantai 3 rumah David. Polisi temukan luka tusuk pada sekujur tubuh Lina dan penganiayaan terjadi sejak Maret 2025. Motif pelaku dendam dan sakit hati. Inilah serial tabir akhir tragis pelatih senam. Lina disiksa 6 bulan. Dijumpai polisi pukul 1.30 dini hari. Tadi laporan polisi mengatakan ada yang meninggal di rumah sakit Columbia. Penyebab kematiannya mencurigakan karena banyak bekas tusukan. Kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku ini mengkonsumsi narkoba dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kadang nggak saya pakai dia menggila, macam-macam nggak tahu ya Pak, orang pemakai sabu itu Pak gitu Pak. Kadang dia panik, kadang dia menggila mencari, nggak bagus Pak di rumah saya Pak Rom. Ya kalau begitu kan saya sengkel juga Pak. Lina, 44 tahun, tewas di tangan kekasihnya David Chandra, 41 tahun. Ia dibunuh di lantai 3 rumah David di Jalan Pukat 2, Kota Medan. Polisi menemukan luka tusukan dan lebam di sekujur tubuh korban akibat penyiksaan. Ada beberapa luka yang mengakibatkan korban meninggal. Di antaranya selain luka lebam, tindak kekerasan hampir di bagian sekujur tubuh, kemudian ada diduga berakibat dari benda tajam. Dan dari olah TKP kita ketemukan gunting. Pas pada saat kita bawa dan kita cocokkan di rumah sakit, benar, masuk gunting sedalam ada yang 3 cm, ada 5 cm. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan David Chandra sebagai tersangka. Setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan barang bukti, diduga penganiayaan sudah berlangsung sejak Maret 2025. Tindak kekerasan dari keterangan saksi yang pada saat itu kami ambil keterangan, dan kemudian dari barang bukti yang kita ketemukan, yang kita telah sita dari handphone dari pelaku, memang dari 2024 Desember sudah bersama, tetapi tindak kekerasan penganiayaan bermula sekira mulai bulan 2 dan bulan 3. Si pelaku sudah mulai melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan fisik ringan, baik verbal maupun tindak kekerasan yang mohon maaf yang tidak layak bagi orang. Korban juga disekap di lantai 3 rumah pelaku. Dari hasil visum didapati tak hanya luka baru, tapi juga luka lama yang telah mengering. Polisi menemukan sejumlah tempat di dalam rumah yang diduga menjadi tempat penyiksaan korban. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan, dari hasil pemeriksaan medis, diketahui korban tewas karena disiksa oleh pelaku. Tim berada di lokasi, kemudian melakukan serangkaian tindakan olah TKP awal. Tidak diketemukan noda darah ataupun secara langsung, tetapi bekas-bekas noda karena TKP sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan baik di pel ataupun di lab, dan barang-barang yang semula terkena darah itu sudah diamankan, baik di kamar maupun di kamar mandi. Tetapi tim menemukan handphone dari pelaku, ada beberapa foto ataupun video tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap si korban. Pelaku ternyata pernah ditahan untuk kasus serupa. Ia bebas pada Desember 2024.
Motif menyiksa korban karena pelaku sakit hati dan balas dendam terhadap korban. Dari hasil penyidikan kami, Polrestabes Medan, dan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti petunjuk lainnya, motif dari pelaku David ini adalah sakit hati atau balas dendam, karena memang si korban ini pernah diberikan suatu imbalan jumlah uang tertentu untuk menguruskan peristiwa pidananya sebelumnya, tetapi tidak dilakukannya, dan si pelaku David ini menjalani proses perkara sampai ditahan di LP. Polisi menemukan sejumlah barang bukti rekaman CCTV, botol minuman keras, dan gunting yang diduga untuk menyiksa korban. Barang bukti maupun alat bukti banyak sekali. Di situ ada spray yang bekas darah, kemudian pakaian korban, kemudian baskom. Baskom ini dipakai, air kencing korban dipaksa untuk meminum. Kemudian 2 botol bir Heineken yang dipakai untuk tindak kekerasan dan mohon maaf dipakai untuk melakukan kekerasan seksual untuk dimasukkan di sensitif wanita. Kemudian gorden bekas bercakan darah, kemudian gunting, kemudian ada CDR CCTV sudah kita amankan, kemudian ada alat pel yang tempat untuk membersihkan, sapu juga sudah kita amankan. Pelaku dikenakan pasal 338 dan 351 penganiayaan hingga menghilangkan nyawa korban dan diancam dengan hukuman penjara 15 tahun.